Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutiara Yolita, NPM 2216051122. Saya dari kelas B. Di sini saya akan menyampaikan resume materi ekonomi bisnis dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 8. Pertemuan yang pertama itu materinya tentang pengantar ekonomi makro. Latar belakang pengantar ekonomi makro itu adalah depresi besar dunia yang melanda negara-negara maju dan meluas ke seluruh dunia pada tahun 1930-an. Pengertian ilmu ekonomi makro sendiri yaitu ekonomi makro ini merupakan studi tentang perekonomian secara menyeluruh dan lingkup masalahnya lebih kompleks serta lebih luas daripada ilmu ekonomi mikro. Perhatian utama dari ilmu ekonomi makro ada 3. Yang pertama inflasi, kedua pertumbuhan output, dan yang terakhir ada pengangguran. Di pertemuan kedua ada peranan pemerintah dalam ekonomi makro. Yang pertama ada kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal ini merupakan salah satu cara pemerintah mempengaruhi perekonomian melalui keputusan pajak dan pengeluaran pemerintah. Yang kedua ada kebijakan moneter. Di kebijakan moneter selain pajak dan pengeluaran, ada lagi variabel yang dikendalikan oleh pemerintah, yaitu jumlah uang beredar. Adanya kendali pemerintah pada jumlah uang yang beredar di perekonomian, sehingga pemerintah membutuhkan suatu lembaga yang disebut sebagai bank sentral. Adanya bank sentral tersebut tidak hanya mengendalikan jumlah uang beredar, karena jumlah uang yang beredar yang ditawarkan bank sentral akan mempengaruhi tingkat harga keseluruhannya, tingkat suku bunga dan tingkat kurs mata uang asing, tingkat pengangguran, dan juga tingkat output. Yang ketiga itu ada tentang kenaikan pajak dan inflasi. Inflasi merupakan kenaikan harga secara keseluruhan. Inflasi dibagi menjadi 3. Yang pertama ada creeping inflation, galloping inflation, dan juga hyperinflation. Yang kedua, kenaikan pajak. Indonesia saat ini tengah menghadapi polemik kenaikan harga komoditas seperti BBM, gas subsidi, hingga bahan pokok. Di saat seperti ini, pemerintah akan menaikkan PPN menjadi 11% yang ditetapkan pada 1 April 2022. Secara aturan, UU HPP memang telah menetapkan atas kenaikan tarif PPN 11% akan diberlakukan. Kenaikan PPN tidak bertujuan untuk memberatkan masyarakat, khususnya masyarakat kelas bawah, melainkan bertujuan untuk mencerminkan keadilan dalam sistem perpajakan dalam negeri. Hal ini juga diperkuat oleh ungkapan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. UU HPP digunakan untuk meningkatkan potensi penerimaan di berbagai pos seperti pajak penghasilan atau PPH, dan pajak pertambahan nilai atau PPN. Selanjutnya di pertemuan keempat ada tentang pendapatan nasional. Pendapatan nasional ini adalah hasil yang diterima dari setiap anggota masyarakat ataupun rumah tangga keluarga yang berlangsung digunakan maupun dikonsumsi pada waktu tertentu atau 1 tahun. Konsep pendapatan nasional ini meliputi GDP, GPN, NP, NNI, PDI, dan juga DI. Pertemuan kelima ada tentang permasalahan ekonomi di sektor perdagangan. Akibat pandemi COVID-19, permasalahan ekonomi berdampak pada semua faktor perdagangan dan juga menghambat aktivitas perdagangan luar negeri. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan ekonomi ini dapat berupa kebijakan makro dan kebijakan teknis. Contohnya, mendorong sinergi pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam penyediaan infrastruktur dan sarana prasarana, mendukung ekspor yang memadai perlu untuk dilakukan. Selanjutnya di pertemuan ke-6 ada membahas tentang resesi di Indonesia. Penyebab resesi di Indonesia itu antara lain dampak perang Rusia-Ukraina, lalu ada pandemi COVID-19, dan yang terakhir ada resesi ekonomi global. Dampak dari resesi di Indonesia ini sendiri ada 3. Yang pertama kenaikan harga, kedua melemahnya nilai rupiah, dan yang terakhir operasi bisnis terlambat. Di pertemuan ke-7 membahas tentang resesi dunia. Pertumbuhan global melambat tajam dengan kemungkinan perlambatan lebih lanjut karena lebih banyak negara jauh ke dalam resesi. Contohnya seperti di Inggris. Penyebabnya terjadi resesi di dunia itu antara lain perang Rusia-Ukraina, pandemi COVID-19, inflasi global, dan meninggalnya Ratu Elizabeth II. Upaya untuk menghadapi resesi dunia ini yaitu bisa dengan mulai siapkan dana darurat, investasi dan menabung, atur ulang pos pengeluaran, dan cari pendapatan lain. Sekian resume materi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.